Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama salsabila. Allahu Akbar. Teman-teman, alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kali ini dipandu oleh Bu Taryani. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Baik teman-teman, mari kita simak review tematik tema 2. Bismillahirrahmanirrahim. Review tematik kelas 2 tema 2 Bahasa Indonesia PPKN SBDP. Disimak ya. Tujuan pembelajaran KD 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. PPKN KD 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. SBDP KD 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. KD 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 3.3 mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. KD 3.4 mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Pasangkan kata dengan gambar benda yang sesuai. Ya, teman-teman, di nomor 1 sudah ada gambar dengan label A, B, C, D. Di bawahnya ada pilihan pensil, air, kertas, balon. Silakan ditarik garis. Ya, benar. Yang A, air, B, balon, C, pensil, D, kertas atau buku ya. Yang kedua, temukan kata-kata pada soal nomor 1 dalam cerita berikut. Tuliskan arti katanya dengan melihat kamus. Mintalah bantuan guru untuk menggunakan kamus. Atau bisa menggunakan KBBI daring online teman-teman ya. Kalimatnya adalah diperlukan beberapa botol air mineral dan balon untuk melakukan sebuah percobaan.
Made dan kawan-kawan telah mempersiapkan seluruh peralatannya dengan lengkap. Untuk mencatat hasil percobaan, tak lupa Made juga menyiapkan pensil dan kertas secukupnya. Percobaan menimbang air pun selesai dilakukan. Manakah kata yang ada di nomor 1? Ya, air, balon, pensil, dan kertas. Tentukan jumlah ketukan pada nada-nada berikut. Yang A, berapa teman-teman ketukannya? Kalau lambangnya angka saja, berarti ya benar, 1 ketukan. Kalau ada 1 angka diikuti 1 titik, berarti 2 ketukan. Yang C juga sama. Yang D, 1 angka diikuti 3 ketukan, berarti 4 ketukan. Yang E masih 2 ketukan. Nah, ini kamusnya teman-teman ya. Tadi bisa dilihat di KBBI daring. Caranya ketik KBBI daring, nanti tulis kata yang dicari, lalu lakukan pencarian. Nah, ini air sudah ada nih di sampingnya, bisa dibaca-baca ya teman-teman. Lalu ada balon, pensil, dan kertas. Masih berlatih teman-teman, tuliskan nama benda berikut dan kegunaannya. Iya, betul. Ember, alat untuk menampung air. Payung, alat untuk berlindung dari panas dan hujan. Tulislah kembali kalimatmu di atas dengan huruf tegak bersambung. Nah, teman-teman harus sudah mulai belajar tegak bersambung kembali ya. Walaupun masih agak jarang digunakan, tapi nggak apa-apa, sedikit demi sedikit ya. Nih, contoh tulisan bersambungnya seperti ini. Mengapa aturan harus dilaksanakan? Iya, supaya tertib teman-teman ya. Tuliskan 3 contoh aturan ketika bermain di rumah. Ya, merawat mainan, rukun, tidak berebut mainan. Kerjakan soal-soal berikut. Tulislah arti kata-kata di bawah ini. Ada halus, kasar, lembut, keras. Lalu buat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Halus, tidak kasar, lembut atau licin ya. Kasar, bentuknya besar. Lembut, lunak dan halus, tidak keras. Keras, padat, kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Kalimatnya, contoh, kulit apel permukaannya halus. Kulit durian permukaannya kasar. Makanan bayi teksturnya lembut. Meja adalah contoh benda keras. Tuliskan 3 contoh benda di sekitarmu yang memiliki bentuk tetap. Tuliskan juga manfaat dari masing-masing benda tersebut. Nah, ini ada kursi, gunanya untuk duduk. Buku tulis, gunanya untuk menulis. Ada piring, gunanya untuk menyimpan makanan. Ayo berlatih lagi teman-teman. Nih, benda apakah ini? Ya, ada balon, ada gelembung. Buat kalimat. Saya mempunyai 5 balon. Anak-anak suka bermain gelembung sabun. Lalu, balon bentuknya bulat, gunanya untuk hiasan pesta atau bermain anak-anak ya. Gelembung bentuknya bulat, gunanya untuk permainan anak-anak juga ya.
Perhatikan gambar di samping, tuliskan 3 aturan dari permainan tersebut. Ya, mereka sedang bermain tali ya, jadi kira-kira peraturannya bermain tali harus tertib, jujur, dan bergiliran. Siapa yang membuat aturan tersebut? Mereka adalah Nina dan teman-temannya. Siapa yang menjalankan aturan tersebut? Tentu saja Nina dan teman-temannya juga ya. Tuliskan 3 contoh aturan yang ada di rumahmu. Sholat tepat waktu, bantu orang tua, tidak tidur larut malam. Atau bisa saja di rumah teman-teman ada aturan yang lainnya, tambahan ya, itu bisa berbeda-beda. Nah, menyusun huruf acak menjadi kata. Silakan disusun jadi apa teman-teman? Yang A, betul, pensil. Yang B, buku. C, sopir. Yang D, iya, balon. Buat kalimat dari kata yang kamu buat pada nomor 1. Satu aja kalimatnya ya. Misalnya, saya menulis menggunakan pensil. Kemudian tuliskan 3 contoh gerakan kepala ketika menari. Menggeleng, menoleh, dan mengangguk. Tuliskan 3 contoh gerakan tangan ketika menari. Ya, direntangkan, mengayun, dan bertepuk tangan. Sebutkan contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Dan sebutkan ciri-ciri dan manfaat benda pada nomor 1 tersebut. Misalnya buku dan gelas. Ciri-ciri buku, bentuknya persegi panjang, terdiri dari lembaran kertas, gunanya untuk menulis. Ciri-ciri gelas, bentuknya tabung, warnanya bening, gunanya untuk menampung air minum. Ada selingan soal olahraga, teman-teman coba mana yang meliukan badan? Iya, betul ya. Kemudian 4, Deli sedang bermain di rumah Mary. Tuliskan contoh aturan yang harus dipatuhi Deli ketika bermain di rumah Mary. Iya, Deli harus merawat mainan Mary ya. Sebutkan 3 contoh benda cair yang ada di rumahmu. Ayo teman-teman, benda cair apa aja? Ya, kecap, ada sirup, ada minyak goreng, dan lain-lain. Berilah tanda centang sesuai gerakan yang dapat dilakukan anggota tubuh berikut. Nih, kalau kepala bisanya apa? Menggeleng, mengangguk. Kalau kaki bisanya berjalan, berjinjit. Masih latihan. Tuliskan 3 contoh benda gas yang sering kamu jumpai sehari-hari. Dan tulis juga manfaat dari benda berwujud gas tersebut. Ayo teman-teman dipikirkan apa ya? Ya, misalnya tabung gas LPG yang suka ada di dapur tuh teman-teman ya, itu gunanya untuk memasak. Ada juga balon udara, gunanya untuk rekreasi di udara. Ban motor kan isinya gas ya, gunanya agar motor dapat berjalan. Perhatikan gambar berikut, apa yang harus diucapkan Lani? Nih, lihat gambarnya. Nina ada Lani. Oh, Lani itu badannya menghadap ke depan ya, itu mau pamit pulang. Jadi Lani bilang apa? Nina, aku pamit pulang dulu ya. Terus kata Nina apa? Ya, iyalah nih, hati-hati di jalan ya. Yang kedua, Made sedang bertamu ke rumah Tony. Sebelum masuk ke rumah Tony, apa yang sebaiknya dilakukan Made? Iya, mengetuk pintu dan mengucap salam atau permisi ya. Kalau Made kan biasanya orang Bali.
ya apa gitu, permisi gitu. Kalau orang Islam kan mengucap salam ya. 3. Perhatikan gambar tarian di samping. Gerakan apa yang terdapat pada tarian ini? Ya, kepalanya menggeleng, tangannya bergandengan atau kepalanya miring kanan kiri ya. 4. Tuliskan kegunaan benda pada masing-masing benda pada gambar berikut. Ya, menampung air, obeng, memasang baut, tempat sampah. Ada lagi untuk menyetrika, satu lagi untuk menghaluskan makanan atau buah. Tuliskan 4 contoh alat menggambar. Teman-teman kalau mau menggambar apa saja yang disiapkan? Ya, bisa pensil warna, krayon, cat air, dan kuas. Tuliskan kembali ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Ya, jika dipindahkan, benda padat bentuknya tidak berubah. Kalau benda cair berubah dan benda gas pun berubah sesuai dengan tempatnya. Tuliskan langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Ya, membuat sketsa, menebalkan gambar, mewarnai gambar, memperindah gambar. Coba teman-teman masih ingat penggunaan huruf kapita dan berikan contohnya. Huruf kapita digunakan di awal kalimat, awal penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh, bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Tulis cara penggunaan tanda titik dan tanda koma. Berikan contohnya. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat dan menuliskan nilai uang. Tanda koma untuk merinci. Contoh, hari sudah sore, waktunya pulang. Setelah sore ada komanya teman-teman ya. Maaf terlewat tuh. Hari sudah sore, koma, waktunya pulang. Adik Simba singkatan dari apa? Ayo masih ingat? Iya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah kata tanya yang digunakan untuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya, sebutkan 3 contoh bahan alam untuk membuat prakarya. Ada apa saja? Ya, ada kulit kerang, ada pasir, daun kering, dan lain-lain. Nih, ada peraturan berikut nih, beri tanda centang untuk peraturan yang terdapat di rumah. Yang mana saja? Iya, benar. Membuang sampah di tempat sampah. Menjaga kebersihan rumah. Berpakaian rapi dan sopan. Walaupun di rumah kita tetap harus rapi dan sopan ya. Kalau misalkan mau agak kurang rapi, lagi gerah, ya bolehlah di kamar gitu ya. Nih, coba teman-teman tuliskan 2 contoh prakarya dari bahan alam apa saja. Ya, menghias tempat pensil dengan biji-bijian atau menghias tempat tisu dengan kulit kerang. Tebak-tebakan nih teman-teman nih. Aku benda padat. Aku berbentuk bulat. Aku biasanya digunakan untuk bermain. Aku bening. Apakah aku? Ya, betul, kelereng. Satu lagi, aku salah satu alat transportasi. Aku bisa terbang. Aku memiliki sayap. Pengemudiku disebut pilot. Apakah aku? Ya, benar. Pesawat. Perhatikan gambar berikut. Di manakah ini? Ya, di pantai ya. Oke, di situ ada aturan dilarang berenang. Berarti tidak aman ya ketika berenang di situ. Nih, kira-kira peraturan apa saja yang ada di tempat tersebut? Ya, dilarang berenang, dilarang buang sampah sembarangan. Mengapa aturan dibuat? Agar ketertiban dan keindahan selalu terjaga. Apa akibat apabila aturan tersebut dilanggar? Akan terjadi kekacauan atau ketidaknyamanan.
Kemudian, nih terakhir teman-teman, tuliskan ciri benda berikut. Ada apa nih? Iya, ada ya, ini yang bus. Aku adalah alat transportasi, bentukku panjang, aku bisa memuat sampai 60 orang berada di terminal. Satu lagi, kereta api. Aku adalah alat transportasi, bentukku sangat panjang, aku memuat ratusan orang, aku berada di stasiun. Iya. Tuliskan akibat jika tidak menaati peraturan di tempat umum. Ya, akan terjadi ketidakteraturan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman sudah menyaksikan review tematik tema 2. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman dan menguatkan memori teman-teman dengan pembelajaran di dalamnya, ya. Jika ada yang belum dipahami, bisa diulang-ulang videonya atau ditanyakan kepada ayah, bunda, om, tante, kakek, nenek, ya, kakak atau siapapun yang bisa menjawab. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis. Istadadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.